Hati-hati, 7 buah. Ini bisa berbahaya bagi kesehatan lansia. Jika tidak dikonsumsi dengan benar Bapak Ibu yang kami hormati, usia lanjut adalah masa yang penuh berkah, namun juga memerlukan perhatian ekstra terhadap kesehatan, terutama dalam hal pola makan. Banyak dari kita meyakini bahwa semua buah pasti sehat karena mengandung vitamin dan serat. Tapi tahukah Bapak Ibu, tidak semua buah aman bagi tubuh kita, terutama jika sudah memasuki usia 60 tahun ke atas atau memiliki penyakit seperti diabetes, hipertensi, gangguan ginjal, atau jantung. Memang benar buah-buahan adalah bagian penting dari pola makan sehat. Namun, ada beberapa jenis buah yang justru bisa menjadi racun halus bila dikonsumsi tanpa batas atau tidak sesuai kondisi tubuh. Efeknya mungkin tidak langsung terasa, tapi bisa berdampak serius dalam jangka panjang. Untuk itu, mari kita kenali 7 buah yang perlu diwaspadai oleh lansia agar tidak salah dalam memilih makanan. Bukan untuk ditakuti, tetapi agar kita bisa lebih bijak dalam menjaga kesehatan di usia emas ini. Durian adalah buah yang sangat populer dan dikenal dengan aroma khas serta rasa manis yang menggoda. Banyak orang menyukai durian karena teksturnya yang lembut dan kaya rasa. Namun di balik kenikmatan itu, durian memiliki kandungan nutrisi yang perlu diperhatikan, terutama bagi Bapak Ibu yang sudah lanjut usia. Salah satu kandungan utama dalam durian adalah lemak jenuh yang cukup tinggi. Lemak jenuh ini dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah jika dikonsumsi secara berlebihan. Kadar kolesterol tinggi dapat mempersempit pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Selain itu, durian juga mengandung gula alami yang cukup banyak. Gula dalam durian dapat menyebabkan lonjakan gula darah dengan cepat, terutama bagi Bapak Ibu yang menderita diabetes atau sedang dalam pengobatan untuk mengontrol gula darah. Oleh karena itu, konsumsi durian harus sangat dibatasi. Bagi lansia yang memiliki tekanan darah tinggi, kandungan gula dan lemak dalam durian bisa memperburuk kondisi kesehatan. Tekanan darah yang tidak terkontrol bisa memicu komplikasi serius seperti sesak napas dan rasa tidak nyaman pada dada. Durian juga dapat memicu jantung berdebar atau palpitasi pada beberapa orang, terutama yang sudah memiliki riwayat gangguan jantung. Efek ini muncul karena durian dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf simpatik yang berperan dalam mengatur denyut jantung. Selain masalah jantung dan tekanan darah, konsumsi durian dalam jumlah besar juga bisa meningkatkan risiko stroke pada lansia. Stroke sering terjadi akibat gangguan aliran darah ke otak yang dipicu oleh pembuluh darah yang menyempit akibat kolesterol tinggi. Karena alasan-alasan tersebut, durian bukan buah yang disarankan untuk dikonsumsi dalam jumlah banyak oleh lansia, terutama yang memiliki riwayat penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau diabetes. Sobat, jika ingin menikmati durian, sebaiknya hanya dalam porsi kecil dan tidak terlalu sering. Sebagai alternatif, Bapak Ibu bisa memilih buah lain yang lebih aman dan tetap menyehatkan, seperti apel, pepaya, atau melon yang rendah gula dan lemak. Jangan lupa juga untuk selalu konsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengubah pola makan, agar kesehatan tetap terjaga dengan baik. Nangka dan cempedak adalah buah tropis yang cukup digemari karena rasanya yang manis dan aromanya yang khas. Buah ini sering dijadikan cemilan atau campuran makanan tradisional. Namun, bagi Bapak Ibu lansia, perlu berhati-hati dalam mengonsumsinya. Salah satu masalah yang sering muncul setelah makan nangka atau cempedak adalah perut terasa kembung dan tidak nyaman. Hal ini karena kedua buah ini mengandung serat yang cukup tinggi dan gas yang dapat menyebabkan fermentasi dalam usus. Pada lansia, sistem pencernaan biasanya mulai melemah dan tidak seefisien saat muda. Akibatnya, proses mencerna makanan yang mengandung gas menjadi lebih lambat, sehingga gas menumpuk dan menimbulkan rasa kembung. Selain kembung, konsumsi nangka dan cempedak dalam jumlah berlebihan juga bisa memicu sembelit atau susah buang air besar. Ini karena serat yang tidak tercerna sempurna akan mengganggu fungsi usus dan membuat pencernaan menjadi tidak lancar.
Rasa tidak nyaman di perut akibat gas berlebih dan sembelit tentu akan membuat Bapak Ibu merasa kurang sehat dan lemas. Kondisi ini harus dihindari agar tetap bisa menikmati hari dengan tubuh yang fit dan bugar. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki riwayat gangguan pencernaan seperti maag atau iritasi usus, buah nangka dan cempedak harus dikonsumsi dengan sangat hati-hati. Konsultasikan terlebih dahulu ke dokter atau ahli gizi sebelum memasukkan buah ini ke dalam menu harian. Untuk mengurangi risiko kembung dan sembelit, Bapak Ibu bisa mengonsumsi buah ini dalam porsi kecil dan diselingi dengan minum air putih yang cukup. Selain itu, makanlah secara perlahan dan jangan langsung setelah makan besar agar pencernaan tidak terlalu terbebani. Sebagai alternatif yang lebih aman, Bapak Ibu dapat memilih buah-buahan lain yang lebih mudah dicerna, seperti pepaya, apel, atau pisang, yang membantu melancarkan pencernaan dan mencegah masalah perut. Jangan lupa selalu jaga pola makan dan konsultasi rutin agar kesehatan tetap terjaga. Buah kalengan dalam sirup memang terlihat praktis dan menarik untuk dikonsumsi, terutama karena kemasannya yang mudah disimpan dan rasanya yang manis. Banyak orang memilih buah kalengan sebagai alternatif buah segar, apalagi saat buah segar sulit didapat. Namun, buah kalengan dalam sirup biasanya mengandung gula tambahan yang sangat tinggi. Sirup manis ini membuat kadar gula dalam buah menjadi jauh lebih tinggi daripada buah segar biasa, sehingga kurang baik bagi kesehatan. Bagi Bapak Ibu lansia yang memiliki masalah kesehatan seperti diabetes atau gangguan metabolik, konsumsi buah kalengan dalam sirup bisa berbahaya. Gula tambahan dalam sirup dapat menyebabkan lonjakan gula darah secara tiba-tiba yang sangat berisiko bagi penderita diabetes. Selain itu, gula berlebih juga bisa memperparah kondisi metabolik seperti obesitas, tekanan darah tinggi, dan risiko penyakit jantung. Hal ini membuat tubuh bekerja lebih keras untuk mengelola kadar gula dan lemak yang tidak sehat. Konsumsi buah kalengan dalam sirup secara rutin dan berlebihan juga dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan penumpukan kalori yang tidak diinginkan. Hal ini bisa memperberat beban kerja organ-organ penting seperti pankreas dan hati. Untuk menjaga kesehatan, sangat disarankan agar Bapak Ibu lansia lebih memilih buah segar atau buah kalengan yang tidak disimpan dalam sirup manis. Pilih buah kalengan dalam air atau jus alami tanpa gula tambahan agar lebih aman dan sehat. Jika memang ingin mengonsumsi buah kalengan, perhatikan selalu label kemasan dan hindari produk yang mengandung gula atau pemanis buatan dalam jumlah banyak. Jangan lupa untuk selalu mengontrol porsi agar tidak berlebihan. Sebagai alternatif, Bapak Ibu bisa mencoba membuat sendiri buah segar dalam jus tanpa gula tambahan di rumah. Dengan begitu, kandungan gula dapat diatur sesuai kebutuhan dan kesehatan tetap terjaga dengan baik. Anggur adalah buah kecil yang sangat populer dan disukai karena rasanya yang manis dan segar. Buah ini sering dijadikan cemilan atau tambahan dalam berbagai hidangan, seperti salad buah dan kue. Namun, di balik rasanya yang lezat, anggur memiliki kandungan gula alami, khususnya fruktosa, yang cukup tinggi. Fruktosa adalah jenis gula yang cepat diserap tubuh dan bisa meningkatkan kadar gula darah dengan cepat. Bagi Bapak Ibu lansia yang mengidap diabetes atau memiliki risiko gula darah tinggi, konsumsi anggur perlu diperhatikan dengan serius. Mengonsumsi anggur dalam jumlah besar bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang tiba-tiba dan berbahaya bagi kesehatan. Lonjakan gula darah yang terjadi akibat makan anggur berlebihan bisa memicu gejala seperti lemas, pusing, hingga risiko komplikasi serius seperti kerusakan pembuluh darah dan gangguan fungsi organ. Ini tentunya sangat berbahaya jika tidak segera diatasi. Selain itu, kadar gula yang tinggi dalam anggur juga bisa membuat pengendalian gula darah menjadi lebih sulit, sehingga memerlukan pengobatan yang lebih ketat. Kondisi ini bisa memperburuk kualitas hidup lansia jika tidak dikelola dengan baik. Karena itu, sangat disarankan bagi Bapak Ibu lansia untuk membatasi konsumsi anggur, terutama yang memiliki riwayat diabetes atau masalah metabolik lainnya. Pilihlah porsi kecil dan jangan makan anggur sebagai camilan utama.
Jika Bapak Ibu ingin menikmati anggur, sebaiknya diiringi dengan konsumsi makanan yang mengandung serat atau protein untuk membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Misalnya, mengonsumsinya bersama segenggam kacang atau yogurt tanpa gula. Alternatif buah lain yang lebih aman dan rendah gula seperti apel, stroberi, atau melon juga bisa menjadi pilihan yang baik. Jangan lupa selalu berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk menentukan jenis dan jumlah buah yang sesuai dengan kondisi kesehatan Bapak Ibu. Pisang adalah salah satu buah yang banyak disukai karena rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut. Buah ini mudah didapat dan sering dijadikan camilan sehat oleh banyak orang, termasuk lansia. Namun, pisang yang sudah sangat matang ternyata mengandung kadar gula yang jauh lebih tinggi dibandingkan pisang yang masih agak keras. Saat pisang matang, pati dalam buah akan berubah menjadi gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa, sehingga rasa manisnya meningkat. Kadar gula yang tinggi ini dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, terutama bagi Bapak Ibu lansia yang menderita diabetes. Lonjakan gula darah yang tidak terkendali bisa memicu berbagai komplikasi kesehatan serius. Selain itu, pisang yang terlalu matang juga cenderung lebih lembek dan sulit dicerna, sehingga dapat menyebabkan masalah pencernaan bagi lansia yang sistem pencernaannya sudah mulai melemah. Hal ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman di perut. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memilih pisang yang masih sedikit keras dan belum terlalu matang, agar kandungan gulanya tidak terlalu tinggi dan lebih aman dikonsumsi. Pisang jenis ini juga memiliki tekstur yang lebih baik dan lebih mudah dicerna. Bapak Ibu dapat mengenali pisang yang baik dengan melihat warnanya yang kuning cerah tanpa bercak coklat yang terlalu banyak, serta terasa agak keras saat disentuh. Pisang seperti ini lebih sehat untuk dikonsumsi sehari-hari. Selain itu, konsumsi pisang bersama makanan lain yang kaya serat atau protein juga dapat membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah, sehingga gula darah tetap stabil. Misalnya, pisang bisa disantap bersama kacang-kacangan atau yogurt. Untuk menjaga kesehatan, selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi tentang jumlah dan jenis buah yang cocok untuk kondisi Bapak Ibu. Dengan memilih buah yang tepat, Bapak Ibu tetap bisa menikmati makanan lezat tanpa khawatir tentang kesehatan. Alpukat adalah buah yang terkenal kaya akan lemak baik, terutama lemak tak jenuh tunggal yang sangat bermanfaat untuk kesehatan jantung. Banyak orang menyukai alpukat karena rasanya yang lembut dan bisa diolah menjadi berbagai makanan sehat. Lemak baik dalam alpukat dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL, sehingga secara umum baik untuk kesehatan jantung. Namun, meskipun baik, konsumsi alpukat harus tetap diperhatikan porsinya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah alpukat memiliki kandungan kalori yang cukup tinggi. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar, kalori dari lemak sehat ini bisa menumpuk dan menyebabkan kenaikan berat badan. Bagi lansia, terutama yang memiliki masalah berat badan atau gangguan metabolik seperti kolesterol tinggi, konsumsi alpukat secara berlebihan bisa menjadi masalah. Lemak yang terlalu banyak masuk ke tubuh dapat meningkatkan kadar kolesterol secara keseluruhan jika tidak dibarengi dengan pola makan dan aktivitas fisik yang seimbang. Selain itu, alpukat juga mengandung serat yang tinggi. Meskipun serat baik untuk pencernaan, konsumsi serat berlebihan bisa menimbulkan gangguan seperti kembung, gas, atau diare bagi sebagian orang, terutama lansia yang sistem pencernaannya mulai menurun. Konsumsi alpukat yang berlebihan juga bisa membebani kerja sistem pencernaan, terutama lambung dan usus. Ini karena lemak memerlukan waktu lebih lama untuk dicerna dibandingkan karbohidrat atau protein, sehingga bisa menyebabkan rasa penuh dan tidak nyaman di perut. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari alpukat tanpa risiko, Bapak Ibu lansia dianjurkan mengonsumsi alpukat dalam porsi yang wajar, misalnya setengah buah atau sekitar 100 gram per hari. Ini sudah cukup untuk mendapatkan lemak sehat tanpa berlebihan.
Sebagai tambahan, kombinasikan alpukat dengan makanan lain yang rendah kalori dan tinggi serat agar pencernaan tetap lancar dan berat badan terjaga. Contohnya salad sayur dengan potongan alpukat atau roti gandum dengan olesan alpukat. Terakhir, selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk menentukan porsi dan frekuensi konsumsi alpukat yang tepat sesuai dengan kondisi kesehatan Bapak Ibu. Dengan begitu, manfaat alpukat bisa dirasakan tanpa menimbulkan masalah kesehatan. Semangka adalah buah yang sangat disukai banyak orang, terutama di musim panas, karena rasanya yang manis dan kandungan airnya yang tinggi. Buah ini sangat menyegarkan dan membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Namun, meskipun semangka mengandung banyak air yang baik untuk tubuh, buah ini juga memiliki kandungan gula alami yang cukup tinggi, terutama fruktosa dan glukosa. Kandungan gula ini bisa berdampak pada kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah besar secara berulang. Bagi Bapak Ibu lansia yang memiliki riwayat diabetes atau masalah gula darah, konsumsi semangka secara berlebihan bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat dan tidak terkendali. Lonjakan ini bisa memicu berbagai gejala seperti lemas, pandangan kabur, dan bahkan komplikasi kesehatan yang lebih serius. Selain itu, karena kandungan air semangka yang sangat tinggi, makan dalam jumlah besar juga bisa menambah beban pada ginjal. Ginjal harus bekerja lebih keras untuk memproses air dan gula dalam jumlah besar, yang bisa menjadi masalah bagi lansia dengan fungsi ginjal yang menurun. Kondisi ginjal yang melemah sering dialami oleh lansia, sehingga mereka perlu berhati-hati dalam mengatur asupan cairan dan gula agar organ ini tidak terlalu terbebani. Jika tidak, risiko gangguan ginjal dan komplikasi lainnya akan meningkat. Semangka juga mengandung elektrolit seperti kalium, yang meskipun bermanfaat, jika dikonsumsi secara berlebihan bisa menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh. Hal ini dapat memicu gangguan jantung atau tekanan darah. Oleh karena itu, sangat penting bagi Bapak Ibu untuk mengatur porsi konsumsi semangka agar tetap sehat dan aman. Mengonsumsi semangka dalam porsi sedang, misalnya 1 atau 2 potong kecil, dalam satu waktu sudah cukup untuk menikmati kesegarannya tanpa risiko berlebihan. Selain itu, kombinasi konsumsi semangka dengan makanan lain yang mengandung serat dan protein dapat membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah, menjaga kestabilan gula darah lebih baik. Misalnya, makan semangka bersama kacang-kacangan atau yogurt tanpa gula. Jika Bapak Ibu memiliki kondisi kesehatan khusus seperti diabetes, gangguan ginjal, atau hipertensi, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum rutin mengonsumsi semangka dalam jumlah besar. Dengan begitu, konsumsi buah tetap aman dan mendukung kesehatan. Menjaga pola makan yang seimbang dan memperhatikan porsi adalah kunci agar Bapak Ibu bisa terus menikmati berbagai buah favorit tanpa mengorbankan kesehatan. Kesadaran dan pengaturan konsumsi buah seperti semangka sangat penting di usia lanjut. Bapak Ibu, bukan berarti buah-buahan ini harus dihindari sepenuhnya. Namun yang terpenting adalah mengatur porsi dan memperhatikan kondisi tubuh masing-masing. Konsultasikanlah dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengonsumsi buah-buahan tertentu secara rutin. Ingatlah, menjaga kesehatan di usia lanjut bukan berarti tidak boleh menikmati makanan enak, tetapi harus lebih bijak dalam memilih. Semoga informasi ini bisa membantu Bapak Ibu untuk hidup lebih sehat, bugar, dan bahagia di usia lanjut.